Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kewirausahaan. Nama saya Dwi Novitasari dan ini teman-teman saya. Nama saya Angger Supriyatno. Nama saya Imratu Salihah. Dan saya Kavita Sapna. Ini kami akan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kewirausahaan. Oke guys, yang pertama, apa sih langkah keberhasilan kewirausahaan, Ger? Untuk langkah keberhasilan kewirausahaan, yang pertama, untuk menjadi wirausaha sukses, seseorang harus memiliki ide atau visi usaha yang jelas, jadi tidak melengas-melengas. Lalu untuk yang nomor 2, kemauan dan keberanian menghadapi resiko. Resiko setiap usaha kan pasti ada, jadi kita harus memiliki kemauan, juga keberanian. Kalau mau saja tidak berani ya percuma. Terus untuk yang nomor 3, bila ingin sukses harus membuat perencanaan usaha. Direncanakan terlebih dahulu sebelum terjun. Nanti kalau sudah terjun tapi tidak ada perencanaan pasti akan amburadul. Benar. Mengorganisasikan dan menjalankannya. Kalau cuma direncanakan saja tidak diorganisasikan dan tidak dijalankan, bagaimana usaha akan berjalan dan sukses. Untuk yang keempat, agar usaha tersebut berhasil, selain bekerja keras sesuai dengan urgensinya. Untuk yang terakhir nomor 4, agar usaha tersebut berhasil selain bekerja keras sesuai dengan urgensinya, wirausahawan harus mengembangkan hubungan baik dengan mitra. Jadi kita harus membangun relasi dengan kios, dengan pedagang. Mungkin kita bisa menitipkan dagangan kita di sana. Terus juga dengan produsen dan juga seperti penjual bahan baku yang kita butuhkan, maupun semua pihak yang terkait, pihak lainnya yang terkait dengan kepentingan perusahaan yang kita miliki. Oh, berarti itu tadi langkah-langkah keberhasilan suatu wirausaha ya, Mas Angger? Ya, betul. Langkah keberhasilan menjadi seorang wirausahawan. Oke guys, selanjutnya Mbak Tutus, apa sih faktor pendorong dan pendorong keberhasilan dan penghambat kewirausahaan itu? Jadi, faktor pendorong keberhasilan wirausahaan ada 3, yaitu yang pertama, kemampuan dan kemauan. Seorang wirausaha jika memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemampuan, dan sebaliknya jika memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan, itu tidak akan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi seorang wirausahawan harus mempunyai 2 faktor ini, kemauan dan kemampuan, sehingga menjadi seseorang wirausaha yang sukses. Poin yang kedua, seorang wirausaha harus memiliki tekad yang kuat dan kerja keras. Jika memiliki tekad yang kuat tetapi tidak dibarengi dengan kerja keras, maka suatu usaha itu tidak akan berhasil. Poin yang ketiga yaitu kesempatan dan peluang. Peluang itu tidak akan datang sendiri, tetapi kita harus mencarinya. Faktor penghambat keberhasilan wirausahawan ada 8, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman dalam hal teknis, koordinasi, mengelola SDM. Yang ketiga, gagalnya perencanaan. Yang keempat, kurang mengendalikan keuangan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan perawatan. Yang ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Dan yang kedelapan, ketidakmampuan dalam peralihan atau transisi wirausaha. Oke Mbak Tutus, terima kasih atas informasinya. Oke guys, sekarang kita lanjut ya. Sebenarnya saya tuh pengen tahu apa sih keuntungan dan kerugian sebagai seorang wirausahawan itu? Apa sih Mbak Kita? Oke, Mbak Dwi, untuk keuntungan menjadi seorang wirausahawan, keuntungannya adalah menjadi usaha milik sendiri. Jadi kita menjalankan usaha itu milik kita sendiri, dan secara finansial untuk gaji, apa yang diperoleh itu menjadi milik kita sendiri. Untuk yang kedua yaitu memperoleh status dan kepuasan. Bangga karena memiliki perusahaan atau bisnis sendiri sehingga memiliki rasa puas untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang ketiga, tidak diperintah oleh orang lain. Karena itu bisnis sendiri, secara otomatis kita tidak akan memiliki tekanan atau perintah dari orang lain. Berhak mengambil keputusan serta dapat memilih usaha sendiri. Dan yang terakhir yaitu memiliki jiwa sosial. Jadi apabila kita mendirikan suatu usaha, otomatis kita bisa memperkerjakan tetangga-tetangga kita untuk membantu kita menjalankan bisnis tersebut.
Dan untuk kerugiannya yaitu jam kerja panjang dan tidak pasti. Untuk yang kedua, pendapatan tidak stabil. Kemudian yang ketiga, menanggung resiko, belajar tak ada akhirnya, serta sering terlibat oleh masalah keuangan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah keuntungan serta kerugiannya, Mbak Dwi. Makasih Mbak Citra. Oke guys, jadi itu tadi faktor pendorong dan penghambat keberhasilan suatu wirausaha. Tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu langkah keberhasilan wirausaha, dan yang kedua yaitu faktor pendorong dan penghambat keberhasilan suatu wirausaha. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian menjadi seorang wirausaha. Oke guys, selanjutnya berhubungan dengan materi yang kita jelaskan tadi, langkah keberhasilan suatu kewirausahaan yang dijelaskan oleh Mas Angger, yaitu pada poin membuat perencanaan suatu usaha dan strategi pemasarannya lewat Instagram di sini. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat keberhasilan suatu wirausaha yang dijelaskan Mbak Petrus. Pada poin kemampuan, kita telah memanfaatkan ilmu yang kita pelajari dari Mas Angger yang sudah pernah membuat pecel seasoning tadi. Pada poin kemauan, karena kita sudah mempunyai kemampuan untuk membuatnya, kita juga mempunyai kemauan untuk menjualnya. Faktor penghambat, kurang pengalaman dalam kemampuan teknik, yaitu karena kita masih merintis usaha ini, jadi kita memproduksinya dengan manual. Keuntungan dan kerugian dari usaha kita adalah yang sudah dijelaskan dari Mbak Kavita tadi, yaitu keuntungannya usaha tadi itu milik kita sendiri, jadi kita tidak menerima tekanan dari siapapun dan membagi hasilnya dengan antar kelompok kita tadi. Dan yang kerugiannya adalah bahan pangan apabila mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi pendapatan dari hasil usaha kita tadi. Anda penasaran kan? Yuk mampir ke toko kita, kepoin. Jangan lupa ya guys, order sebanyak-banyaknya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok 9 kewirausahaan, saya Dewi Novitasari sebagai moderator. Saya Angger Supriyatno. Saya Imrati Solihah. Saya Hafizah Sapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.